Mega korupsi di tengah pandemi COVID, skema sistemik yang membunuh diam-diam. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pengantar, perang melawan virus, dikhianati manusia. Ketika rakyat Indonesia sedang berjuang melawan wabah COVID-19, ketika rumah-rumah sakit penuh sesak, ketika keluarga kita kehilangan orang yang kita cintai, ternyata ada sekelompok orang yang malah berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Mereka mengambil keuntungan dari bencana nasional ini. Dana ratusan triliun rupiah yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat, justru dikorupsi. Pemerintah menggelontorkan lebih dari 800 triliun rupiah untuk penanganan pandemi. Tapi sebagian besar rakyat masih ingat, harga tes PCR yang sangat mahal, vaksin yang tidak jelas harganya, tenaga kesehatan yang telat menerima insentif, dan APD yang kualitasnya buruk. Semua ini membuat rakyat bertanya, kemana uang negara? Apa saja yang dibeli dengan dana pandemi? Pemerintah membeli banyak kebutuhan untuk menghadapi pandemi. Pertama, mereka membeli ratusan juta dosis vaksin dari luar negeri. Kedua, mereka membeli alat tes seperti PCR dan antigen. Ketiga, mereka membeli baju pelindung, masker, dan alat kesehatan seperti tabung oksigen dan ventilator. Keempat, mereka menjanjikan insentif atau tambahan uang kepada tenaga kesehatan. Dan kelima, mereka membangun sistem digital seperti aplikasi Peduli Lindungi. Semua itu memang dibutuhkan. Tapi yang menjadi masalah adalah harga-harga barang tersebut terlalu mahal. Jauh lebih mahal dibandingkan negara lain. Disinilah rakyat mencium bau korupsi. Skandal harga vaksin yang dirahasiakan. Indonesia membeli vaksin dari berbagai negara, terutama dari Tiongkok. Tapi berbeda dengan negara lain seperti Filipina dan Bangladesh yang transparan soal harga vaksin, pemerintah Indonesia memilih merahasiakannya. Kenapa harus dirahasiakan? Padahal uang yang dipakai adalah uang rakyat. Filipina membeli vaksin dari Tiongkok seharga sekitar 5-6 dolar per dosis. Bangladesh juga sekitar itu. Tapi data yang kami telusuri menunjukkan bahwa harga vaksin untuk Indonesia bisa mencapai 15-20 dolar per dosis. Kalau benar begitu, maka ada selisih atau markup sekitar 10 dolar per dosis. Kalau kita kalikan dengan 200 juta dosis, maka potensi markup mencapai 2 miliar dolar, atau lebih dari 30 triliun rupiah. Ini belum dihitung dengan jenis vaksin lain seperti Moderna dan Pfizer. Tes PCR yang jadi mesin uang. Masih segar dalam ingatan rakyat, kalau mau bepergian naik pesawat, kita harus bayar tes PCR hingga Rp900.000. Padahal di negara seperti Vietnam atau India, harga tes PCR cuma sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000. Kenapa bisa beda jauh? Ratusan juta orang Indonesia melakukan tes PCR. Kalau setiap tes di markup Rp500.000 saja, maka potensi uang yang mengalir ke para pelaku bisnis ini bisa mencapai lebih dari 50 triliun rupiah. Dan yang makin membuat curiga, perusahaan penyedia tes PCR ini ada yang terkait dengan anak pejabat tinggi. Baju pelindung dan masker yang dijual mahal. Tenaga kesehatan yang bekerja di garda depan harus memakai baju hazmat atau alat pelindung diri. Tapi harga satu set baju hazmat sempat mencapai Rp1 juta. Padahal harga produksinya hanya sekitar Rp100.000. Masker juga begitu. Masker N95 yang dibutuhkan tenaga medis, sempat dimonopoli oleh perusahaan tertentu. Kualitasnya rendah tapi harganya tinggi. Ini menunjukkan bahwa banyak pengadaan dilakukan tanpa proses tender, alias penunjukan langsung. Uang untuk dokter dan nakes sering telat. Pemerintah menjanjikan insentif atau tambahan uang kepada para tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Janjinya, dokter dan perawat akan menerima hingga Rp15 juta per bulan. Tapi banyak dari mereka mengaku tidak menerima tepat waktu. Ada yang baru dapat setelah 6 bulan, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Laporan dari Kompas dan media lain menunjukkan bahwa uang insentif sebenarnya sudah dikirim dari pusat, tapi tidak sampai ke rumah sakit karena bocor di Dinas Kesehatan daerah. Inilah yang membuat banyak tenaga kesehatan kecewa dan merasa tidak dihargai. Aplikasi Peduli Lindungi dan proyek digital yang mencurigakan. Pemerintah juga membangun sistem digital seperti Peduli Lindungi. Aplikasi ini dipakai oleh jutaan rakyat Indonesia. Tapi biaya pembuatannya tidak transparan. Menurut laporan investigasi, proyek digital ini bisa menghabiskan ratusan miliar rupiah. Tidak melalui tender terbuka, dan dikerjakan oleh konsorsium yang tidak jelas rekam jejaknya.
Para pengamat teknologi menyebut bahwa proyek ini terlalu cepat dan tidak akuntabel. Banyak pihak yang berebut kue digitalisasi selama pandemi. Negara lain transparan, kita tertutup. Di India, vaksin dijual ke pemerintah dengan harga 3–6 dolar. Tes PCR hanya sekitar Rp100.000. Di Vietnam juga begitu. Filipina terbuka tentang semua harga. Tapi Indonesia memilih tertutup. Padahal ini bukan uang pejabat, tapi uang rakyat. Keterbukaan seperti ini penting. Karena dengan terbuka, rakyat bisa ikut mengawasi. Tapi kalau ditutup-tutupi, itu membuka ruang bagi korupsi. Ini bukan kerja oknum, tapi jaringan. Yang terjadi selama pandemi bukanlah korupsi kecil-kecilan. Ini bukan kerja 1–2 orang. Ini adalah kerja jaringan. Mulai dari pejabat di pusat, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, hingga birokrat daerah. Semua mengambil bagian dalam proyek pengadaan yang nilainya triliunan rupiah. Pengamat dari Indonesia Corruption Watch menyebut bahwa korupsi alat kesehatan ini sangat sistemik. Terjadi secara masif dan melibatkan banyak institusi. Berapa besar kerugian negara? Kalau kita hitung-hitung, kerugian negara dari markup vaksin saja bisa mencapai 30–50 triliun rupiah. Dari tes PCR bisa 40–50 triliun lagi. Belum dari APD, alat medis, insentif nakes yang bocor, dan proyek digital. Total potensi korupsi bisa mencapai lebih dari 120 triliun rupiah. Angka ini setara dengan biaya membangun 60.000 sekolah baru atau 6.000 rumah sakit. Ini adalah kejahatan luar biasa. Dan terjadi saat rakyat sedang menderita. Penutup, bangkitkan harga diri bangsa. Pandemi ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak boleh lagi membiarkan uang rakyat dicuri oleh orang-orang yang seharusnya melindungi kita. Kita harus bangkit. Kita harus melawan sistem yang korup ini. Generasi muda harus bersuara. Media harus berani membongkar. Dan aparat penegak hukum harus bekerja dengan jujur. Kita tidak boleh lupa, kejahatan terbesar bukan hanya mencuri uang, tapi membiarkan rakyat mati karena korupsi. Ini bukan soal siapa. Ini soal harga diri bangsa. Dan kita tidak akan pernah maju jika terus dikhianati oleh mereka yang seharusnya melayani.